Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penonton, pendengar yang melihat channel saya di video ini. Marilah saya terutama khususnya mengajak bersama-sama kepada para penonton di mana saja Anda berada. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak nikmat diberikan kepada kita, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah. Ini sangat penting sekali, sehingga yang akan menyelamatkan kehidupan kita bukan hanya di dunia, tapi mudah-mudahan kita di akhirat kelak mendapatkan kebahagiaan baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita juga tak lupa bersalawat kepada karibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Saya akan menggarisbawahi kurang lebih 1 tahun ya di dunia, khususnya di Indonesia, tentang menyoroti masalah wabah atau pandemi corona ya, dari Cina ya, di Wuhan sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Ini adalah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat pungkiri. Dan dalam kondisi seperti sekarang, saya mengajak marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan kepada Allah kebesaran Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu apapun. Jangan-jangan kita terlalu lalai, kita terlalu banyak dosa, sehingga Allah kirimkan suatu penyakit yang namanya wabah corona. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga para pendengar atau para yang melihat video saya, marilah kita bersama-sama taubatan nasuha. Taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang begitu besar mungkin. Kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan jauhkan Allah, tapi kita dekatkan Allah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi saya bacakan di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang beriman, hendaklah kalian memohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat.
agar kita dijauhkan dari segala macam penyakit, khususnya dari penyakit wabah penyakit yang bernama corona. Di dalam surat ayat lain ya 155-nya Allah juga berfirman ya, sungguh kalian akan diuji, akan dicoba, walanabluwanakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Akan diuji oleh Subhanahu wa taala dengan rasa sedikit ketakutan. Ya, takut miskin, ya, takut dengan tidak makan, takut dengan kekurangan, ya, musibah bermacam-macam, takut ditinggali orang yang kita cintai, ya. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Apabila ditimpa suatu musibah, kita berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini datang dari Allah, semua datang dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sekarang kita jangan parno. Mari kita bersama-sama dekatkan Allah, banyak istighfar. Ya. Jaga kebersihan, memang Allah sudah ajarkan, Rasulullah sudah mengajarkan kepada umatnya. Ya. Maka ada diterapkan wudhu sampai 5 kali sehari. Pertama cuci tangan, berkumur-kumur, ya, membersihkan di hidung. Ini Islam sudah mengajarkan kebersihan. Ya. Dalam situasi dan kondisi sekarang seperti sekarang ini, mari kita hanya satu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu jalan yang akan menghilangkan penyakit ini, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menurunkan penyakit. Dan Allah pula yang akan menghilangkan penyakit ini. Jangan jauhkan Allah. Tidak akan selesai. Kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia, memang kita selalu berusaha agar kita menjaga kesehatan kita, memakai masker, ya. Tetapi kita juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu jalan saja. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauhkan Allah, tapi dekatkan Allah. Khususnya adalah orang-orang beriman. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita banyak beristighfar, banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan cabut, Allah akan angkat itu penyakit. Dan Allah yang akan menyelesaikan. Tidak bisa seluruh makhluk walaupun bekerja sama, tidak akan bisa menyelesaikan masalah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan masalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya diri saya pribadi Al-Fakir dan semua yang melihat di YouTube saya ini. Saya mendoakan kepada saudaraku semua, mudah-mudahan dalam kondisi dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijaga, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jika ada benarnya itu datang dari Allah, jika ada salahnya itu dari kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para pendengar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.